Halo Someco Lovers, kembali lagi bersama Cek Mia jalan-jalan. Nah, kali ini Cek Mia sedang berada di Taman Bukit Seguntang. Taman Bukit Seguntang ini merupakan salah satu wisata yang ada di Kota Palembang. Dan di sini juga terdapat dua makam, yaitu makam Raja Segentar Alam dan makam Putri Kembang Dadar. Bagi kalian yang belum pernah ke Bukit Seguntang atau yang sudah pernah tapi belum melihat view terbaru dari Bukit Seguntang seperti apa, yuk ikuti Cek Mia. Bukit Seguntang objek wisata yang terletak di Jalan Sultan Mahmud Mansur, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, menyimpan sejarah saksi bisu tentang seorang putri bangsawan yang memiliki paras cantik dan mempunyai kesaktian tahan diuji. 5 km sebelah barat Jembatan Ampera terletak suatu bukit yang mempunyai luas 14 hektar dengan ketinggian 7 meter dari permukaan laut. Ya, itulah Bukit Seguntang. Daerah tersebut tak asing lagi didengar di bumi Nusantara bahkan sampai mancanegara. Bukit tertinggi di Kota Pempek ini memiliki nilai historis sejarah khususnya keturunan dan adipati dari Kerajaan Sriwijaya. Tempatnya yang sejuk dikelilingi pohon besar menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin berziarah ataupun untuk sekedar berkunjung. Setelah menanjaki puluhan anak tangga untuk menuju puncak bukit, wisatawan akan melihat atap berwarna coklat yang masing-masing di bawahnya terdapat makam dan makom dari orang terdahulu. 4 makam tersebut yakni Putri Kembang Dadar, Panglima Bagus Kuning, Panglima Bagus Karang, dan makam Panglima Tuan Jungjungan. Sedangkan 3 lainnya yakni makom atau petilasan dari Raja Segentar Alam, Ratu Rambut Selalu, dan Pangeran Batu Api. Sulaiman, juru kuncen Bukit Seguntang dari generasi keempat mengungkapkan, Bukit Seguntang sudah ada sejak abad ke-14. Namun Bukit Seguntang sendiri diambil dari bahasa Arab Melayu yang mempunyai arti bukit yang terombang-ambing. Pemberian nama Seguntang tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Sulaiman, juru kuncen yang sejak 1993 menjaga Bukit Seguntang ini mengungkapkan, daerah ini dulunya dijadikan tempat bertapa dan menyendiri para pangeran dari kerajaan untuk mendapatkan wangsit. Dari puncak Bukit Seguntang terdapat satu makam yang terpisah dari makam lainnya. Makam tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir dari Putri Kembang Dadar atau Siti Soleha yang merupakan anak dari Raja Demang Lebar Daun. Batu marmer berwarna hitam setinggi kurang lebih 1 meter dengan atap berwarna coklat ini tertanam jasad seorang putri bangsawan yang cantik serta memiliki kesaktian tinggi di kala itu. Putri Kembang Dadar asli dari bumi Sriwijaya yakni anak dari Raja Demang Lebar Daun. Diceritakannya, kesaktian Putri Kembang Dadar ini sangat terkenal pada zaman kerajaan. Pernah suatu ketika, ada kapal musuh yang ingin memasuki wilayah kerajaan Sriwijaya untuk melakukan penyerangan. Namun, dengan santainya Putri Kembang Dadar menunjukkan kapal tersebut dengan jarinya dan seketika itu juga kapal tersebut hancur berkeping-keping. Dulu kesaktiannya sangat terkenal dan tahan diuji. Di lain sisi, Sulaiman menjelaskan peziarah tak hanya dari Nusantara, tapi dari mancanegara juga sering berkunjung untuk ziarah, khususnya negara Malaysia yang merupakan ada hubung kaitannya dengan Melayu. Selain itu ada juga dari Arab, Filipina, dan negara lainnya. Tak hanya Muslim, bahkan dari berbagai agama pun sering melakukan ziarah dan ritual di Bukit Seguntang. Bahkan pada momen tertentu bisa mencapai puluhan ribu peziarah yang hadir untuk berkunjung khususnya negara-negara Melayu di seluruh penjuru dunia. Lanjutnya, Bukit Seguntang ini juga diklaim menjadi cikal bakal mulainya bangsa Melayu. Peziarah dari berbagai kalangan, baik itu Islam atau agama lain juga banyak yang ziarah. Tak hanya dikenal sebagai tempat pemakaman Putri Kembang Dadar dan bekas petilasan Raja Segentar Alam, Bukit Seguntang juga dikenal masyarakat mempunyai aura mistis yang luar biasa hingga saat ini. Bukit Seguntang mempunyai nilai historis tentang Kerajaan Sriwijaya. Tak jarang, masyarakat sekitar bahkan dari berbagai daerah dan mancanegara berkunjung untuk berziarah dan melaksanakan ritual.
Selain dinilai tempat bersejarah, Bukit Seguntang juga meyakini mempunyai aura mistis. Mengingat tempat tersebut dianggap keramat bagi warga sekitar karena terdapat makam dan makom para raja dan putri yang berasal dari bumi Sriwijaya. Juru kuncen Bukit Seguntang, Sulaiman, menceritakan seringkali dia didatangi seorang putri dan pangeran dari dalam mimpi. Tak sampai di situ, Sulaiman juga mengatakan bahwa pada keadaan terjaga pun sering dikunjungi oleh sesosok makhluk yang mengenakan pakaian kerajaan yang diduga putri kembang dadar dan pangeran bagus kuning. Kendati sering berjumpa di dalam mimpi dan berbincang langsung dengan putri ataupun pangeran tersebut, Sulaiman tak menjelaskan secara rinci perbincangan atau pesan apa yang biasa disampaikan oleh kedua orang itu. Yang jelas, sambung Sulaiman, pesannya untuk disuruh menjaga dan merawat dari 4 makam dan 3 makom. Di lain sisi, banyak dari peziarah berdoa sekaligus meminta keberkahan di tempat tersebut. Menariknya, beberapa peziarah justru percaya jika berdoa dan melakukan ritual di makam atau makom dapat menyembuhkan penyakit. Banyak peziarah yang berdoa dan ritual, tapi tujuan mereka tak lain hanya untuk mengambil keberkahan. Peziarah yang datang untuk melakukan ritual dari berbagai kalangan dengan kepercayaan masing-masing. Ada yang melakukan ritual adat Buddha, Hindu, dan lainnya. Kendati Sulaiman menegaskan peziarah tidak diperkenankan untuk meminta atau menyembah makam dan makom yang ada di Bukit Seguntang. Saat tim Sumek.co sedang berbincang dengan juru kuncen, nampak dari kejauhan 2 pria parubaya menggendong kursi kecil yang dipikul di atas pundak dengan bambu yang dicat berwarna merah, diiringi suara gong dan diikuti puluhan pria lainnya seraya membacakan mantra-mantra. Ternyata puluhan pria tersebut berasal dari salah satu kelenteng tak jauh dari Bukit Seguntang. Kedatangan mereka untuk berdoa di atas petilasan Raja Sigentar Alam. Hal ini dikarenakan salah satu dari puluhan pria yang datang tersebut pernah mengalami kecelakaan saat berkendara melintasi Jalan Sultan Mahmud Mansur. Acuy menilai penyebab kecelakaan yang dialami anaknya tersebut dikarenakan ulah dari salah satu makhluk gaib pengawal dari Raja Sigentar Alam. Selain itu, petunjuk dari dewa yang diyakini Acuy bahwa dia harus membawa anaknya ke pitalasan Raja Sigentar Alam agar sang raja bisa melepaskan ikatan gaib dari salah satu pengawalnya tersebut. Seraya menyalakan lilin berwarna merah dan menghidupkan beberapa dupa, Acuy juga meminta bantuan juru kuncen sebagai perantara untuk melakukan doa dan menyampaikan hajatnya tersebut. Tak jauh dari petilasan, juga telah disiapkan tempat untuk membakar kertas berwarna kuning yang dinilai sebagai penyampaian isi doa. Untuk tarif masuk Seguntang, yakni 5.000 sekali masuk. Di area bukit tersebut juga menyediakan berbagai macam kembang dan air bagi penziarah yang ingin mengunjungi makam. Edi, Sumek.co melaporkan. Nah, Sumeko Lovers, tadi Cemi sudah jalan-jalan dan sudah melihat view terbaru dari Bukit Seguntang. Jadi buat kalian yang mau berziarah ataupun mau berwisata di sini, bisa langsung datang ke Bukit Seguntang yang ada di Bukit Kota Palembang.